Selamat datang di Penguajan Mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi dan mencari struktur apa saja yang ada pada teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk memahami apa sih teks laporan hasil observasi dan mengidentifikasi teks laporan hasil observasi berdasarkan strukturnya. Jadi nanti Ibu akan menayangkan contoh dari teks laporan hasil observasi yang bersama-sama akan kita cari tahu struktur apa saja yang ada pada contoh teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa sih teks laporan hasil observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Pada teks laporan hasil observasi ini juga berisi mengenai fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan berupa hasil riset mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, ekosistem, kesenian, dan kebudayaan. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang merupakan benar-benar fakta dan tidak boleh berdasarkan hanya argumen seseorang, harus berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan. Nah, selanjutnya yaitu struktur pada teks laporan hasil observasi. Sebelum kita mengetahui struktur apa saja, Ibu akan menjelaskan apa saja sih struktur yang ada pada teks laporan hasil observasi. Nah, struktur pada teks laporan hasil observasi ini ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua itu deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Nah, apa sih pernyataan umum? Jadi, pada paragraf ini berisi tentang kalimat pengantar atau pembuka dari teks tersebut. Biasanya itu berisi informasi mengenai informasi umum terkait objek yang dijadikan topik dalam teks tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu deskripsi bagian. Setelah pernyataan umum yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi mengenai ciri-ciri khusus mengenai objek tersebut. Jadi akan dijelaskan lebih rinci dengan lebih dalam terkait objek yang diamati. Biasanya deskripsi bagian ini terdiri dari beberapa paragraf. Nah, yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat itu sendiri berisi tentang berbagai segi manfaat sekaligus beberapa sifat khusus dari objek yang dilaporkan pada deskripsi manfaat. Biasanya penulis juga menyajikan suatu simpulan yang mewakili seluruh informasi dari teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melihat struktur apa saja yang ada pada contoh teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, kita baca secara keseluruhan terlebih dahulu teksnya ya. Judulnya itu sampah. Sampah merupakan barang sisa yang tidak memiliki nilai ekonomi. Sampah dibagi menjadi 2 jenis sampah, anorganik dan organik. Sungai merupakan aliran sungai yang mengalir dari hilir ke hulu. Sungai pada umumnya digunakan sebagai tempat kegiatan yang membantu manusia, namun menjadi tempat pembuangan akhir sampah sehingga sungai yang dulunya dialiri air sekarang menjadi kering dan penuh dengan timbunan sampah. Nah, pada paragraf pertama ini dapat disimpulkan struktur yang berapa. Nah, iya, jadi pada paragraf pertama ini termasuk ke dalam pernyataan umum karena bisa kita lihat pada kalimat pertama yaitu dia menjelaskan sampah merupakan barang sisa yang tidak memiliki nilai ekonomi. Jadi dia menjelaskan secara umum apa itu sampah, yaitu barang sisa yang tidak memiliki nilai ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada paragraf pertama yaitu merupakan pernyataan umum karena dia menjelaskan secara umum tentang apa sih itu sampah.
Selanjutnya pada paragraf kedua yaitu sampah anorganik adalah sampah yang sulit diuraikan, tidak bisa hancur dengan alami. Biasanya terdiri atas limbah, bahan-bahan kimia yang tidak mudah diuraikan. Sedangkan jika sampah anorganik didaur ulang dapat membuat barang yang bernilai guna. Contohnya jenis sampah anorganik adalah plastik, wadah deterjen, dan plastik-plastik bungkus sisa makanan. Nah, pada paragraf kedua, ini termasuk ke dalam struktur teks laporan hasil observasi yang kedua yaitu deskripsi bagian. Mengapa demikian? Karena pada paragraf tersebut berisikan tentang ciri-ciri sampah tersebut, yaitu sulit diuraikan, tidak bisa hancur dengan alami. Jadi dia lebih mendetail dibandingkan dengan pada paragraf pertama tadi yang hanya secara umum. Tapi pada paragraf kedua ini menjelaskan secara detail, yaitu bisa kita lihat pada kalimat terakhir yaitu contoh jenis sampah anorganik yaitu plastik, wadah deterjen, dan plastik-plastik bungkus sisa makanan. Nah, jadi dapat disimpulkan ya pada paragraf kedua ini merupakan deskripsi bagian karena dia menjelaskan bagian-bagian dari sampah tersebut. Mengapa dikatakan sebagai deskripsi bagian. Selanjutnya yaitu pada paragraf ketiga, sampah organik adalah sampah yang dapat didaur ulang lagi dan mudah membusuk. Sampah ini biasanya berupa limbah rumah tangga yang mudah membusuk, limbah ternak yang tidak dikelola terlebih dahulu tetapi langsung dibuang begitu saja, daun-daun atau batang pohon yang sudah mati. Contoh sampah organik adalah daun, sayur, sisa buah, limbah kayu sisa, dan limbah pembuangan kotoran sapi. Nah, jadi pada paragraf kedua dan paragraf ketiga ini memiliki kesamaan ya teman-teman, karena dia menyebutkan beberapa jenis dari sampah anorganik, yaitu pada kalimat terakhir yaitu contoh pada sampah anorganik adalah daun, sayur, sisa buah, limbah kayu sisa, dan limbah pembuangan kotoran. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada paragraf ketiga ini merupakan struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Selanjutnya yaitu pada paragraf keempat, baik sampah organik maupun anorganik sesungguhnya sangat bermanfaat bagi kehidupan apabila manusia dapat mengelolanya dengan baik. Nah, pada paragraf ini dapat disimpulkan bahwa dia mendefinisikan manfaat atau jika sampah ini dimanfaatkan dia bisa bernilai guna baik jika dikelola dengan baik. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada paragraf keempat ini merupakan struktur teks laporan hasil observasi yang ketiga, yaitu deskripsi manfaat. Nah, itu tadi contoh teks laporan hasil observasi yang telah kita cari strukturnya. Nah, jadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa tadi pada paragraf pertama itu termasuk pernyataan umum karena dia menjelaskan secara umum tentang objek yang dibahas pada topik tersebut. Nah, paragraf kedua dan paragraf ketiga itu merupakan deskripsi bagian karena dia menjelaskan tentang bagian-bagian dari sampah, yaitu tadi sudah kita jelaskan. Dan yang keempat, paragraf keempat itu menjelaskan mengenai deskripsi manfaat. Nah, sekali lagi dapat disimpulkan bahwa pernyataan umum adalah berisikan pernyataan-pernyataan umum tentang objek yang dibahas. Dan yang kedua deskripsi bagian yaitu deskripsi yang menjelaskan bagian-bagian, itu bisa berupa ciri-ciri ya teman-teman. Dan yang ketiga itu deskripsi manfaat, itu biasanya penulis itu menyimpulkan manfaat dari objek tersebut. Nah, hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.